Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Rajiun, Prodi IAT 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Manusia dan Pikiran. Baiklah, pada kesempatan kali ini topik pembahasan kita ada 4, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk yang berakal. 2. Proses lahirnya pemikiran manusia. 3. Tahapan pemikiran manusia. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan perspektif Islam. Baiklah, kita melangkah pada topik pembahasan yang pertama, yaitu manusia sebagai makhluk yang berakal. Manusia sebagai makhluk yang berakal atau filosofis, bahwa manusia itu mempunyai akal dan budi. Akal yang digunakan untuk berpikir agar menjadi berbudi. Dengan akal dan pikiran manusia dapat menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemuliaan manusia tidak terlepas dari akal dan perasaan yang fungsinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Terkadang manusia merasa sekaligus berpikir. Dengan akal yang diberikan Tuhan kepada manusia, menyebabkan manusia menjadi makhluk yang mulia dibanding dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Menurut pendapat Ibnu Masnur, menyatakan bahwa orang yang berakal adalah orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu tidak menguasai dirinya. Ia mampu mengendalikan diri dan akan memahami kebenaran. Karena seseorang yang dikuasai hawa nafsu akan mengakibatkan terhalang untuk memahami kebenaran. Manusia patut mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahi, yaitu berupa akal. Dengan akal yang sehat dan baik, manusia dapat menjalankan kehidupan yang baik pula. Baiklah, pada materi berikutnya, yaitu proses lahirnya pemikiran manusia. Proses lahirnya pemikiran manusia ada 4, yaitu pertama, rasa ingin tahu. Kedua, perkembangan alam pikiran manusia. 3, mitos. Dan yang terakhir, penalaran. Baiklah, yang pertama, rasa ingin tahu, yaitu rasa ingin tahu manusia tidak pernah dapat dipuaskan. Apabila suatu masalah dapat dipecahkan, akan timbul masalah lain yang menunggu pemecahannya. Manusia bertanya terus setelah tahu apa, maka ingin tahu bagaimana dan mengapa. Manusia mampu menggunakan pengetahuan yang telah lama diperoleh untuk dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru menjadi lebih baru lagi. Dengan adanya rasa ingin tahu, manusia tak berhenti untuk mencari tahu tentang suatu masalah yang belum terpecahkan. Baik, yang kedua, perkembangan alam pikiran manusia. Sebagaimana telah dikemukakan, manusia mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam dengan menggunakan pengamatan dan pengalaman. Tetapi sering tidak dapat menjawab masalah dan tidak memuaskan manusia pada masa lalu. Untuk memuaskan diri mereka mencoba untuk memuaskan diri mereka dengan membuat jawabannya sendiri. Seperti apakah pelangi itu, dan mereka menjawabnya sendiri dengan pelangi itu adalah bidadari. Dengan logika muncullah pengetahuan bahwa Dengan logika muncullah suatu pengetahuan bahwa ada yang namanya bidadari. Baiklah, yang ketiga adalah mitos. Mitos atau mitem merupakan pengetahuan yang merupakan kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan. Cerita-cerita mitos disebut legenda. Mitos dapat diterima orang pada saat itu karena keterbatasan penginderaan dan penarwaran, serta hasrat ingin tahu yang perlu segera dipenuhi. Puncak pemikiran mitos adalah pada zaman Babilonia, yaitu kurang lebih 700 sampai 600 sebelum Masehi. Sehubung dengan kemajuan zaman, lahirlah ilmu pengetahuan dan metode pemecahan masalah secara ilmiah, yang selanjutnya terkenal dengan metode ilmiah atau scientific method. Yang terakhir, penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Penalaran juga merupakan aktivitas pikiran yang abstrak. Untuk mewujudkannya diperlukan simbol. Simbol atau lambang yang digunakan dalam penalaran berbentuk bahasa, sehingga wujud penalaran akan berupa argumen. Baiklah, pada topik berikutnya yaitu tahapan pemikiran manusia.
Untuk dapat berpikir membutuhkan beberapa komponen, yaitu diantaranya pertama, fakta. Manusia membutuhkan fakta yang akan dijadikan objek pikirnya. Kedua, indera. Untuk dapat menyerap fakta-fakta yang akan dipikirkannya, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan, dan lain sebagainya. 3. Otak. Otak merupakan organ yang berfungsi untuk menerjemahkan setiap fakta yang diserap. 4. Informasi sebelumnya. Tanpa informasi, manusia tidak dapat untuk memahami fakta yang sedang dihadapinya. Menurut Auguste Comte, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, yang kedua tahap filsafat atau metafisik atau abstrak, yang ketiga tahap positif atau ilmiah real. Pada tahap teologi atau fiktif, manusia berusaha untuk mencari tahu dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan yang terakhir dari segala sesuatu, dan selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Dan pada tahap metafisika atau abstrak merupakan tahap di mana manusia masih tetap mencari sebab utama dan tujuan akhirnya. Lalu pada tahap positif atau real, tahap di mana manusia telah mampu berpikir secara positif atau real atas dasar pengetahuan yang telah dicapainya. Baiklah, kita melangkah pada topik yang terakhir, yaitu ilmu pengetahuan perspektif Islam. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang diketahui manusia. Di samping seni dan agama, pengetahuan merupakan sumber jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Fundament dalam pemikiran Islam bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk pengetahuan, yakni bersumber dari Allah, sehingga tujuan pengetahuan itu tidak lain adalah kesadaran tentang manusia. Sehingga tujuan pengetahuan itu tidak lain adalah kesadaran tentang Allah. Di dalam Islam, Al-Quran mengajak dan mengajarkan kepada seluruh manusia untuk senantiasa berpikir, menggunakan akal sesuai dengan fungsinya agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Selain itu, dalam Islam juga memerintahkan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang didapat. Hal ini jelas menunjukkan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, karena di saat manusia belum ada yang mengungkapkan, ternyata Al-Quran sejak 13 abad yang lalu telah mengungkapkannya. Baiklah, seperti yang berbunyi pada Quran Surah Ar-Rahman 19 sampai ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yang artinya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Fenomena yang ditemukan di laut bahwa terdapat dua air tawar dan asin yang tidak dapat menyatu ternyata sudah ditulis dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan materi saya kali ini, yaitu manusia diciptakan di dunia ini bersama perangkat akal dan budi yang merupakan pembeda hakikat manusia dengan makhluk lainnya. Juga memiliki cita, rasa, dan karsa yang menginovasi segala hal agar dapat tercapai kesejahteraan hidup. Dari proses inilah, maka lahir apa yang disebut dengan IAD, ilmu alamiah dasar atau ilmu budaya dasar, berdasarkan perangkat akal dan pemikiran manusia itu sendiri sebagaimana yang telah kami bahas sebelumnya, serta terbentuknya kebudayaan dan pandangan terhadap hidup yang merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya impian yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam berbagai bidang di kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang sangat penting demi kebaikan dan kemajuan bersama. Baiklah, terima kasih atas kesempatan waktunya kali ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.